hingga akhirnya teman-teman dari pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Pantura, khususnya Dapil 9, mendorong saya untuk mewakili teman-teman ini untuk menyuarakan, paling tidak ngasih masukan secara aktif ke pemerintah, khususnya lewat anggota legislatif di pusat, bahwa sebenarnya real adalah tekstil UKM yang ada di Pantura real seperti ini. Hanya untuk mendorong, tidak ada maksud lain, hanya untuk keterwakilan tekstil yang ada di DPR RI. Karena saya lihat, tidak ada teman-teman kita, baik di Tegal, Malang, Pekalongan, Solo, atau di Bandung, yang duduk di DPR RI, yang khususnya background dari pabrikan tekstil. Jadi kita didorong oleh teman-teman, udah maju aja, udah saya bismillah mulai bulan yang lalu meniatkan diri untuk mewakili UKM tekstil yang ada di Pantura sini. Selamat datang di Sarung Pohon Korma Official Store, pusat UKM tenun yang ada di Kota Tegal. Alamatnya ada di Jalan Gajah Mada, nomor 74-76. Di depan store-nya, kita langsung disambut dengan alat tenun bukan mesin. Ini nih, alat yang digunakan untuk membuat sarung goyor, sarung tradisional khas Jawa Tengah. Di dalamnya kayak apa ya? Ayo kita masuk. Wow, bagus banget. Store-nya adem, bersih, dan nyaman. Pelayanannya juga ramah, jadi betah deh lama-lama di sini. Di sini tersedia berbagai macam pilihan sarung dengan berbagai macam harga loh. Ada sarung klasik, gold balian, platinum, continental, sampai sarung tenun goyor. Official Store Sarung Pohon Korma melayani pembelian sarung eceran atau grosir yang pastinya dapat harga lebih hemat karena ada diskon. Selain ke store-nya langsung, kalian juga bisa beli sarung Pohon Korma secara online di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Ada live streaming juga setiap hari mulai jam 9 pagi di TikTok. Jadi buat kalian warga Tegal dan sekitarnya yang mau beli sarung untuk dipakai sendiri atau dibagikan ke orang tersayang, yuk mampir ke official store Sarung Pohon Korma. Pohon Korma, sarung sejuta corak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna suasana bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu seorang pengusaha yang memproduksi sarung yang luar biasa, yaitu Bapak Jamaluddin Al-Katiri. Beliau adalah owner PT Asaputek Jaya yang dikenal produsen sarung goyor Pohon Korma. Apa kabar Pak Jamal? Kabar baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak. Terima kasih Pak Jamal. Nah, mungkin untuk perkenalan Bapak bisa ceritakan sedikit awal mula mendirikan PT Asaputek Jaya tahun 1986 dan perkembangannya sampai saat ini, Pak. Saya punya orang tua datang ke Indonesia kira-kira sebelum merdeka. Dan tahun 47 sudah menjadi warga negara Indonesia dan mendirikan pabrik tenun di Kabupaten Tegal, tepatnya di Slawi dengan brand ASA. Dengan brand ASA ini dengan brand ASA memproduksi sarung-sarung dan pakaian seperti
taplak meja, dan lain-lain seperti itu. Dan mulai tahun 1986, saya setelah lulus sekolah di Bandung, kami membuka usaha dengan nama Asaputek Jaya, yang dulu orang tua Asaputek aja, ASA, Asaputek. Dan pertama kita tahun 86 ini, kita menjadi instruktur. Sebetulnya instruktur dari konsultan UKM yang dari Jerman. Jadi saya sebetulnya lulus sekolah menjadi instruktur di daerah-daerah di Tegal, Pemalang, sampai ke Jepara. Jadi saya sebetulnya instruktur untuk pengembangan UKM yang ada di Jawa Tengah, khususnya produk ATBM yang dulu kelihatannya tahun 60-an menjadi pamor yang ada di Tegal, bahwa ATBM Tegal adalah nomor 1. Tahun 1980 itu mulai menghilang. Jadi saya ingin membangkitkan semangat-semangat lagi untuk mendirikan ATBM. Dan alhamdulillah tahun 86 sampai 87 kita menjadi instruktur, jadi guru di kelurahan-kelurahan yang ada di Jawa Tengah. Itu alhamdulillah antusias dari pengusaha yang dulunya ditaruh di dalam gudang mesin-mesin ATBM, dia keluarin lagi, Pak. Dan alhamdulillah saat itu dibantu support oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ismail saat itu. Itu saya berterima kasih sekali kepada Gubernur Jawa Tengah pada masa itu, Kiai Haji HM Ismail. Setelah itu, setelah kita menghidupkan lagi, ada dilema baru. Setelah semangat ada, problemnya bisa jual nggak? Akhirnya saya menghubungi perindustrian, kapan ada pameran untuk memamerkan produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah Pantura ini. Alhamdulillah tahun 1988, Indo Produk pertama di Singapura. Kita memberanikan diri ikut membuka stand sendiri dengan nama Asaputek. Alhamdulillah semua produk yang dihasilkan dari Jepara, waktu itu ada nama Pak Hasan Asnawi, ada juga dari Tegal, ada juga dari Pemalang, kita bawa semua. Ternyata antusias luar negeri ini untuk produk-produk ATBM sangat luar biasa. Jadi akhirnya cikal bakal itu kita mencoba untuk menjual produk-produk UKM. Dan alhamdulillah mulai tahun 88 kita sudah mencoba ngesup ke eksportir yang ada di Surabaya sama di Jakarta. Selang 3 tahun ada perang Irak. Agen-agen ini berhenti karena ada devaluasi yang luar biasa. Kita berhenti, akhirnya kita tidak bisa berdiam diri, kita mencoba cari market pemakainya. Ternyata di Timur Tengah sama Afrika. Tahun 91 juga, waktu habis perang Irak, saya menjalani ke sana untuk mencari pasar yang sebenarnya pemakai. Alhamdulillah mulai tahun 91, kita mendapat beberapa keagenan yang mau menampung produk-produk tenun ikat yang ada di Tegal, khususnya ATBM yang ada di Jawa Tengah. Mulai tahun 92 itu kita mulai mencoba ekspor bergabung dengan eksportir lain. Dan itu berlangsung kira-kira 5 tahun, mulai tahun 97, 96,
kita ekspor langsung. Jadi Asaputek mulai ekspor tahun 96 dengan nama Asaputek. Dan Asaputek Jaya berdiri tahun 2003, kita full 100% adalah eksportir. Jadi semua produk dengan bermitra sekitar 186 mitra usaha yang ada di Tegal, ada di Pemalang, di Pekalongan, di Jepara, kita antusias menjual barang-barang sarung ATBM ini ke Afrika, begitu juga ke Timur Tengah. Hingga akhirnya kita mendirikan kantor yang ada di Dubai, di Free Zone, untuk mendekatkan produk-produk ini sama user, karena sebagian besar orang Afrika pada tinggal di Dubai. Sejak saat itu perkembangannya alhamdulillah tidak pernah surut, dan alhamdulillah pada waktu pandemi itu adalah pukulan pelajaran buat kita pengusaha tekstil yang ada di Jawa Tengah. Itu kita menjadi kebingungan karena selama hayat tidak pernah dihadapi keadaan pandemi, mau produksi dilarang, mau berbuat apa saja kita bingung, hingga akhirnya kita ngambil kebijaksanaan yang dulu dikerjakan di pabrik, kita berubah ke rumah-rumah. Jadi rumah-rumahnya pengrajin itu kita kasih mesin, kita kalau ruangannya nggak ada, dia ada di sampingnya ada tanah sedikit, kita bangunin, yang akhirnya mulai tahun 1920, tahun 2020, pas waktu pandemi, itu semua dikerjakan di rumah-rumah 90%. Yang dulunya 10% dikerjakan di pabrik, 10% di rumah, beralih ke 10% untuk finishing sama persiapan di pabrik, yang 90% di rumah. Dan alhamdulillah tidak surut, malahan ada peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, meningkat kira-kira 300%, dan tahun 2021 ke 22 meningkat lagi hampir 200%. Jadi sekarang alhamdulillah sudah kembali normal, dan sarung-sarung produk Tegal lebih disukai, dan yang saya banggakan sekarang sudah menjadi produk andalan dan masyarakat Tegal dan sekitarnya. Jadi kalau ke Tegal pasti cari sarung Tegal. Jadi alhamdulillah. Jadi seperti itu Pak Bambang. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Baik, tadi dikatakan bahwa konsentrasi lebih banyak ke ekspor, tapi ternyata kan di dalam negeri juga diminati. Itu sekarang perkembangannya seperti apa Pak Jamal? Semua yang 300% ini sama-sama naik Pak. Lokal naik, ekspor juga naik. Seperti mulai tahun 2020, kita ada pangsa pasar penjualan online. Kita kerja sama-sama Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Itu yang sebelum tahun 2020 boleh dikatakan 0, tahun 2021 hanya 1%, tahun 2020 0, tahun 2021 kira-kira 1%, tahun 2022 penjualan yang lewat marketplace ini menjadi 15%. Dan dari Januari sampai Maret, penjualan sudah tembus dari total penjualan lokal 21%. Jadi betul-betul saya bangga, apalagi mulai tahun 2023 kita ada melakukan online TikTok. Itu sangat luar biasa pengaruh, karena satu hari kita bisa live 5 jam, mulai Januari 10 jam per hari Pak Bambang. Jadi itu sangat mendekatkan masyarakat untuk melihat produk-produk Tegal. Karena pas waktu di TikTok itu bukan hanya jualan produk, juga kita tampilkan proses-proses produksinya. Jadi itu adalah salah satu perkembangan yang
sangat bagus buat di pertenunan yang ada di Pantura ini. Iya, Pak Jamal, sekarang kan kultur bersarung ini kan juga meningkat luar biasa, bahkan ada Hari Sarung Nasional kalau tidak salah. Ini seperti apa dampaknya terhadap produk-produk sarung Indonesia ini? Dan yang saya bangga, sarung-sarung Tegal ternyata bukan hanya dipakai buat sarung, tapi buat fashion. Saya lihat ada beberapa bank prioritasnya pakai seragamnya sarung dari bahan sarung yang dipakai oleh fashion. Hingga sekarang produk kami bisa disebut adalah sarung fashion. Alhamdulillah, saya lihat dari omset dari penjualan online sudah merata ke 33 provinsi, Pak Bambang. Dan ini membanggakan, dan hampir setiap hari kita bisa mengirim 500 sampai 700 alamat per hari, mulai dari awal Februari. Itu Pak Bambang. Luar biasa. Ya. Nah, khusus selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini bagaimana Pak dinamika permintaan sarung? Mulai sebelum Ramadan pun sudah ada tanda-tanda, karena kami dihubungi atau pabrik-pabrik lain yang ada di Pekalongan, Tegal, Pemalang, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memesan produk kita, baik perusahaan cat, elektronik, seperti perusahaan-perusahaan yang lain, yang menghadiahkan karyawannya yang 2 tahun kemarin berhenti, sekarang mulai membeli hadiah sarung untuk THR karyawannya, untuk tambahan THR. Dan itu saya lihat kemarin kebetulan di Pekalongan, hampir 100% produk yang ada di Tegal, Pekalongan, Pemalang, habis terjual 100%. Jadi semua yang dibuat, yang di packing hari ini, dikirim hari ini. Jadi sarung sekarang, yang saya lihat yang terutama yang murah-murah ini, udah seperti martabak, Pak Bambang. Jadi hari ini di packing, masih hangat, langsung kirim. Itu yang banggakan. Khususnya yang Asaputek, ada istilah lembur sampai sahur. Jadi habis sholat taraweh, kita lanjutin yang laki-laki ini sampai jam 12, sampai jam 1. Dan ini yang ditunggu-tunggu karyawan, karena merupakan bonus juga buat karyawan ini, gitu loh. Jadi akhirnya dari minggu yang lalu sampai full setiap hari kita melakukan lembur sampai sahur khusus karyawan laki-laki di bagian packing. Aduh, Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Ya. Baik, luar biasa. Apakah ini bisa dikatakan bahwa saat ini merupakan puncak bagi Pak Jamal dengan bisnis sarungnya ini? Tapi kelihatan bukan hanya buat saya, buat seluruh yang ada di Pekalongan pun ini merupakan puncak. Karena semua kehabisan barang. Semua menunggu barang yang diproses, di packing, langsung kirim. Jadi permintaan lebih besar daripada produksi dan stok yang ada di pabrik-pabrik. Walaupun pabrik yang besar sekali, yang di Pekalongan, semua sold out semua. Jadi semua kehabisan barang. Baru terjadi 5 tahun terakhir, tahun ini, Pak Bambang. Ada dampak terhadap harga nggak Pak? Itu karena permintaan banyak. Relatif harga stabil karena bahan baku juga stabil, Pak. Yang ada penaikan adalah di tingkat pengecer, Pak. Jadi sekarang UKM-UKM yang jualan itu mendapat satu keuntungan yang lebih dari biasanya. Dan alhamdulillah dari mulai bulan Februari
saya membuat showroom khusus menampung seluruh UKM tekstil yang ada di Tegal dan sekitarnya. Terletak di Jalan Gajah Mada Tegal, ini merupakan showroom saya pertama yang menampung bukan hanya produk saya, tapi seluruh produk yang ada di Tegal dan sekitarnya. Dan antusiasnya, alhamdulillah luar biasa sekali. Dan kita didukung juga oleh Pemda setempat, setiap ada mencari oleh-oleh Tegal atau perhotelan yang ada di Tegal, dibawa ke kita, Pak. Jadi di samping makanan, tahu aci, yang lain-lain, ternyata sarung sekarang menjadi oleh-oleh khas Tegal. Ya, baik, luar biasa dan selamat sukses Pak Jamal. Saya mau pindah, Bapak setelah sekian lama menjadi pengusaha, ternyata sekarang mulai tertarik untuk terjun di bidang politik dan saya mendengar Bapak juga mempersiapkan diri untuk menjadi calon legislatif di DPR RI. Monggo Pak, silakan cerita kenapa. Saya sebetulnya tidak paham politik, tapi karena saya didorong oleh teman-teman UKM, tekstil tidak ada perwakilannya di DPR RI. Selalu menjadi melaksanakan hasil dari kebijaksanaan yang ada di DPR RI. Hingga akhirnya teman-teman dari pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Pantura, khususnya Dapil 9, mendorong saya untuk mewakili teman-teman ini untuk menyuarakan, paling tidak ngasih masukan secara aktif ke pemerintah, khususnya lewat anggota legislatif di pusat, bahwa sebenarnya real adalah tekstil UKM yang ada di Pantura, real seperti ini. Hanya untuk mendorong, tidak ada maksud lain, hanya untuk keterwakilan tekstil yang ada di DPR RI. Karena saya lihat, tidak ada teman-teman kita, baik di Tegal, Malang, Pekalongan, Solo, atau di Bandung, yang duduk di DPR RI, yang khususnya background dari pabrikan tekstil. Jadi kita didorong oleh teman-teman, udah maju aja, udah saya bismillah, mulai bulan yang lalu, meniatkan diri untuk mewakili UKM tekstil yang ada di Pantura sini. Mohon doa dan dukungannya Pak Bambang. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Masuk politik, mencalonkan sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa pilihannya PKS, Pak? Karena sebetulnya partai mana saja buat saya sama. Tapi saya lihat banyak sekali dari pengusaha-pengusaha UKM yang ada di sini, saya kasih pilihan. Saya mau maju lewat mana. Jadi itu sebetulnya bukan suara dari saya juga, masukan dari teman-teman yang ada di daerah. Karena saya lihat di daerah Dapil 9 ini banyak sekali faktor agama menentukan sekali itu. Jadi ya sudah, saya mencoba bergabung sama PKS, mudah-mudahan bisa menjadi, tidak pun kita sudah partisipasi, berusaha menyuarakan suara UKM yang ada di Dapil 9 ini. Dapil 9 Tegal, Kota Madia, Kabupaten, sama Brebes. Dan saya sudah lihat masukan dari bawah, itu perlu sekali perwakilan untuk tampil menyuarakan baik ke perbankan, perpajakan, apalagi ke faktor keuangan. Jadi saya arah ke faktor ke ekonomi. Arahnya ke situ, Pak Bambang. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan berhasil, Pak ya.
dan Amin. keikhlasan berjuangnya luar biasa. Nah, baik, mungkin akhir-akhir ini ada kebijakan gitu ya, yang biasanya setiap tahun banyak buka bersama, sekarang ASN dilarang menyelenggarakan buka bersama. Itu ada dampaknya nggak Pak terhadap bisnis, terutama UKM tadi yang Bapak mau bela? Pak, kalau UKM saya tidak lihat dampak, tapi saya juga di samping saya pengusaha tekstil, saya punya 2 hotel bintang 2 sama bintang 3 yang ada di Tegal. Itu dampaknya sangat super luar biasa. Karena masa setelah ada pengumuman pemerintah bahwa dilarang itu, kira-kira untuk bukber ada pembatalan sampai 17 acara bukber di hotel saya aja loh Pak. Baru hotel saya aja ada hampir 20 lah yang dibatalin. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa untuk pengusaha hotel yang setiap tahun kemarin kita pasif tahun 2020, 21, 22, lah sekarang mulai menggeliat, tapi diberhentikan itu. Jadi sangat sekali, sangat berpengaruh untuk pendapatan hotel. Kasihan, Pak. Karena bukber ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh hotel. Karena tingkat penghunian selama puasa itu bakal menurun terjun bebas. Dari mungkin 60-70 menjadi 20, kita alihkan ke buka bersama. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Kecuali tahun 2020-21. Nah, setelah kita persiapkan baik-baik, sudah jauh-jauh kita sudah marketing, tiba-tiba ada instruksi dilarang, boleh dikata tidak. Kita hampir setiap hari ada pembatalan yang bukber. Ada yang acaranya di minggu-minggu depan masih belum dibatalin, masih wait and see, tapi yang di minggu ini sudah hampir 17 sampai 19 pembatalan untuk bukber yang dilakukan oleh kementerian-kementerian atau dinas-dinas yang berdampak langsung terhadap pendapatan hotel yang ada di Tegal yang saya lihat. Iya. Mungkin tidak hanya hotel, Pak ya, mungkin juga restoran-restoran ya yang biasa. Semua Pak, hampir Pak. Hampir Pak. Saya kan juga ada restoran juga, teman-teman yang punya restoran banyak juga, itu keluhannya sangat luar biasa. Jadi sekarang kita mengharapkan dari swasta-swasta. Sedangkan yang rutinitas yang mengadakan bukber adalah pemerintah yang langganan dari semua hotel yang ada di Tegal. Selamat datang di Sarung Pohon Korma Official Store, pusat UKM tenun yang ada di Kota Tegal. Alamatnya ada di Jalan Gajah Mada, nomor 74 sampai 76. Di depan store-nya, kita langsung disambut dengan alat tenun bukan mesin. Ini nih, alat yang digunakan untuk membuat sarung goyor, sarung tradisional khas Jawa Tengah. Di dalamnya kayak apa ya? Ayo kita masuk. Wow, bagus banget. Store-nya adem, bersih, dan nyaman. Pelayanannya juga ramah, jadi betah deh lama-lama di sini. Di sini tersedia berbagai macam pilihan sarung dengan berbagai macam harga loh. Ada sarung klasik, gold balian, platinum, continental, sampai sarung tenun goyor. Official Store Sarung Pohon Korma melayani pembelian sarung eceran atau grosir yang pastinya dapat harga lebih hemat karena ada diskon. Selain ke store-nya langsung, kalian juga bisa beli sarung pohon korma secara online di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Ada live streaming juga setiap hari mulai jam 9 pagi di TikTok. Jadi buat kalian warga Tegal dan sekitarnya yang mau beli sarung untuk dipakai sendiri atau dibagikan ke orang tersayang, yuk mampir ke official store Sarung Pohon Korma. Pohon Korma, sarung sejuta corak. Iya, baik. Terakhir Pak, Bapak mungkin punya saran dan harapan ya, bagaimana kita menjalani Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini dalam suasana yang khidmat, tetapi juga tetap produktif tadi, tidak ada yang berkurang kesempatan untuk berusaha dan berbisnis. Silakan Pak. Saya sebetulnya sudah
kebetulan saya juga narasumber untuk Bank Indonesia. Saya sudah 2 bulan yang lalu sampaikan bahwa khususnya untuk penghasilan devisa yang hasil ekspor, yang dulunya adalah 2 tahun menjadi 1 tahun, terakhir-terakhir ini hanya 90 hari. Itu menyulitkan kita bahwa setelah kita kirim 90 hari, 100% harus uang sesuai invoice itu harus masuk ke rekening kita. Kalau enggak, kita ditegur dengan teguran 1, teguran 2, yang boleh dikata ancamannya adalah pemblokiran ekspor, impor, atau pemblokiran rekening. Itu yang saya lihat kebijaksanaan itu kurang bijaksana kalau diterapkan untuk UKM seperti kita. Karena untuk ekspor dari kita ke Afrika kadang-kadang memakan waktu 93 hari. Sedangkan keputusan Bank Sentral 90 hari dari ekspor, uang harus masuk. Itu yang menyulitkan di kita, dan saya sudah sampaikan ke Bank Indonesia. 1. Yang kedua, yang urusan bukber, yang harusnya ini adalah ajang silaturahim antar kita, antar karyawan, antar instansi. Ini kan sebetulnya bagus. Karena kalau pas saya lihat di tahun-tahun sebelumnya, seperti Departemen Agama mengadakan bukber, dia melakukan juga tausiah mendatangkan ilmuwan-ilmuwan umpama gimana berbisnis secara syariah, gimana seperti ini. Begitu juga dari Departemen Kesehatan, dia memanggil dokter, memanggil apa yang di bidangnya. Jadi bukan hanya bukber dari instansi itu hanya makan-makan habis itu bubar, tapi banyak makna yang bermanfaat dengan cara mengumpulkan masyarakat atau antar instansi. Itu kesempatan memberi wejangan, paling tidak masukan gimana berbisnis syariah yang bagus, gimana menjaga kesehatan yang bagus, gimana cara mengelola UKM manajemen yang bagus, yang itu sekarang kita dibatalin semua. Jadi menurut saya kurang bijaksana mengadakan bukber itu dilarang untuk ASN, Pak. Baik, terima kasih sekali, luar biasa Bapak Jamaluddin Al-Qadiri, owner PT Asaputek Jaya, yang dikenal produsen sarung goyor pohon korma. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses perjuangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak dan cita-citanya berhasil. Sekali lagi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.